Badai keadilan datang. Kontroversi Indonesia versus Bulgaria bisa berujung sanksi besar dari FIFA. Bahkan kabarnya, FIFA sedang mempertimbangkan langkah besar yang bisa mengguncang sepak bola internasional. Sebuah keputusan wasit, satu peluit kontroversial, dan satu penalti yang kini disebut publik sebagai penalti gaib. Apakah benar kemenangan Bulgaria bisa dibatalkan? Tonton semua faktanya hingga selesai dan berikan dukungan buat Indonesia. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, stadion di Jakarta dipenuhi oleh lautan merah putih. Ribuan supporter datang dengan harapan besar melihat Timnas Indonesia menghadapi tim Eropa, yaitu tim nasional Bulgaria. Pertandingan ini awalnya diprediksi akan menjadi ujian besar bagi skuad Garuda. Pasalnya, Bulgaria dikenal sebagai tim yang memiliki pengalaman panjang di sepak bola Eropa. Namun sejak awal laga dimulai, yang terjadi justru di luar dugaan. Di bawah arahan John Herdman, Timnas Indonesia tampil penuh keberanian. Permainan cepat, pressing ketat, dan serangan yang agresif membuat Bulgaria beberapa kali kesulitan mengembangkan permainan. Bahkan dalam beberapa momen, Indonesia terlihat jauh lebih dominan. Sorakan supporter terus menggema. Setiap serangan Garuda membuat stadion bergetar. Namun semua berubah ketika pertandingan memasuki momen yang kini dianggap sebagai titik awal kontroversi terbesar dalam laga tersebut. Insiden itu terjadi di dalam kotak penalti Indonesia. Seorang pemain Bulgaria terjatuh setelah berduel dengan pemain belakang Indonesia. Dalam hitungan detik, peluit wasit langsung berbunyi, penalti. Keputusan itu langsung memicu reaksi keras dari para pemain Indonesia. Para pemain Garuda terlihat kebingungan. Beberapa bahkan langsung mengangkat tangan, menandakan bahwa kontak yang terjadi sangat minim. Namun keputusan sudah dibuat. Bulgaria mendapatkan kesempatan emas dari titik putih. Yang membuat publik semakin marah adalah tayangan ulang yang beredar setelah pertandingan. Banyak pengamat menilai bahwa insiden tersebut lebih terlihat seperti diving dibanding pelanggaran nyata. Itulah sebabnya publik kemudian menjuluki keputusan tersebut sebagai penalti gaib. Tidak butuh waktu lama bagi kontroversi ini untuk menyebar. Di media sosial, video tayangan ulang insiden tersebut langsung viral. Ribuan komentar bermunculan dari berbagai negara. Banyak yang mempertanyakan keputusan wasit. Bahkan sejumlah pengamat sepak bola internasional pun ikut memberikan komentar. Beberapa menyebut bahwa keputusan tersebut terlalu terburu-buru. Ada juga yang menilai bahwa seharusnya wasit mempertimbangkan ulang sebelum memberikan penalti. Di Indonesia sendiri, kemarahan publik langsung memuncak. Tagar tentang keadilan dalam pertandingan tersebut langsung menjadi trending. Suara yang paling sering terdengar adalah satu kalimat sederhana. Ini bukan soal kalah atau menang, ini soal keadilan. Di balik kontroversi tersebut ada satu hal yang tidak bisa disangkal. Timnas Indonesia tampil dengan luar biasa. Di bawah kepemimpinan John Herdman, skuad Garuda menunjukkan permainan yang penuh disiplin dan semangat juang. Para pemain berlari tanpa lelah. Serangan demi serangan terus dilancarkan hingga menit terakhir pertandingan. Beberapa peluang emas bahkan hampir menghasilkan gol. Sayangnya, keberuntungan belum berpihak. Namun bagi banyak pengamat, pertandingan tersebut menunjukkan satu hal penting. Indonesia bukan lagi tim yang mudah dikalahkan. Kontroversi ini akhirnya sampai ke telinga FIFA. Sebagai organisasi tertinggi sepak bola dunia, FIFA memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas pertandingan. Tekanan publik pun semakin besar. Banyak pihak meminta agar insiden ini ditinjau ulang secara serius. Beberapa analis bahkan menyebut bahwa jika keputusan wasit terbukti keliru, maka FIFA memiliki beberapa opsi, mulai dari investigasi terhadap wasit hingga kemungkinan sanksi disiplin. Dalam kasus tertentu, FIFA juga pernah melakukan evaluasi terhadap hasil pertandingan yang penuh kontroversi. Itulah sebabnya kabar bahwa FIFA sedang meninjau ulang pertandingan ini langsung membuat dunia sepak bola heboh. Bagi para supporter Indonesia, isu ini bukan sekedar soal satu pertandingan. Ini tentang harga diri.
Ini tentang perjuangan para pemain yang sudah memberikan segalanya di lapangan. Banyak yang berharap bahwa kasus ini bisa menjadi momentum bagi sepak bola dunia untuk menunjukkan bahwa keadilan masih ada. Karena tanpa keadilan, sepak bola hanyalah permainan yang kehilangan makna. Kini dunia menunggu, apakah FIFA akan mengambil langkah tegas? Apakah kemenangan tim nasional Bulgaria akan tetap bertahan atau justru dibatalkan setelah kontroversi besar ini? Satu hal yang pasti, suara publik tidak bisa lagi diabaikan. Dan ketika jutaan orang bersatu menuntut keadilan, dunia sepak bola harus berani mendengarnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan penalti dalam pertandingan Indonesia versus Bulgaria itu benar? Atau justru memang layak disebut sebagai penalti gaib? Apakah kalian setuju jika FIFA membatalkan kemenangan Bulgaria? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dengan masifnya kalian komentar bisa sampai di meja FIFA. Dan jika kalian bangga dengan perjuangan Timnas Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita terus mendukung Garuda bersama. Karena satu hal yang selalu kita percaya, keadilan mungkin datang terlambat, tapi ketika ia datang, badainya akan terasa di seluruh dunia. Karma instan, Malaysia gagal ke Piala Asia 2027 usai dibantai Vietnam. Publik ingat kontroversi wasit final FIFA Series. Harapan mereka untuk tampil di EFC Asian Cup 2027 harus pupus setelah kekalahan menyakitkan dari Vietnam National Football Team. Namun yang membuat cerita ini semakin panas adalah reaksi publik yang langsung mengaitkan kekalahan tersebut dengan kontroversi besar di FIFA Series 2026. Kontroversi yang melibatkan pertandingan final antara Indonesia National Football Team melawan Bulgaria. Benarkah ini hanya kebetulan? Ataukah memang ada cerita panjang di balik drama ini? Mari kita bahas semuanya dalam kisah panas sepak bola Asia Tenggara yang kembali mengguncang publik. Tonton hingga selesai. Sebelum pertandingan melawan Vietnam dimulai, optimisme tinggi menyelimuti kubu Malaysia National Football Team. Mereka datang dengan target jelas, mengamankan tiket menuju EFC Asian Cup 2027. Turnamen ini merupakan salah satu panggung paling prestisius di sepak bola Asia. Bagi Malaysia, lolos ke Piala Asia bukan hanya soal prestasi. Ini juga soal harga diri sepak bola nasional. Namun pertandingan yang mereka jalani justru berubah menjadi mimpi buruk. Di sisi lain, Vietnam National Football Team datang dengan persiapan yang sangat matang. Sejak menit awal pertandingan, Vietnam langsung menunjukkan intensitas tinggi. Permainan mereka cepat, terorganisir, dan penuh tekanan. Lini tengah Vietnam mampu mengendalikan ritme permainan, sementara lini depan mereka terus mengancam pertahanan Malaysia. Hasilnya mulai terlihat ketika Vietnam berhasil mencetak gol pembuka. Stadion langsung bergemuruh dan tekanan terhadap Malaysia semakin meningkat. Setelah kebobolan gol pertama, permainan Malaysia mulai terlihat goyah. Koordinasi lini belakang mereka tampak kurang solid. Beberapa kali pemain Vietnam berhasil menembus pertahanan dengan relatif mudah. Gol kedua pun tercipta. Situasi semakin sulit bagi Malaysia. Upaya mereka untuk bangkit justru sering terhenti di lini tengah. Kurangnya kreativitas dalam membangun serangan membuat peluang mereka sangat terbatas. Vietnam akhirnya menambah gol ketiga. Skor 3-0 membuat pertandingan hampir mustahil diselamatkan. Malaysia sempat memperkecil ketertinggalan dengan 1 gol balasan, namun gol tersebut datang terlalu terlambat. Skor akhir 3-1 memastikan kemenangan bagi Vietnam National Football Team dan sekaligus memastikan kegagalan Malaysia untuk lolos ke EFC Asian Cup 2027. Bagi para pendukung Harimau Malaya, hasil ini sangat mengecewakan. Namun drama sebenarnya baru dimulai setelah pertandingan berakhir.
Tak lama setelah laga berakhir, media sosial langsung dipenuhi komentar dari para penggemar sepak bola. Topik kegagalan Malaysia menjadi trending, namun yang paling mengejutkan adalah narasi yang berkembang. Banyak netizen yang menyebut kekalahan tersebut sebagai karma instan. Narasi ini langsung dikaitkan dengan peristiwa sebelumnya di FIFA Series 2026. Beberapa waktu sebelumnya, Indonesia National Football Team harus menelan kekalahan pahit di final FIFA Series 2026. Dalam pertandingan melawan Bulgaria, sebuah keputusan wasit menjadi sorotan besar. Sebuah penalti kontroversial diberikan kepada Bulgaria di momen penting pertandingan. Keputusan tersebut langsung memicu protes keras dari pemain Indonesia. Banyak pengamat menilai insiden tersebut tidak layak dianggap pelanggaran. Namun keputusan tetap tidak berubah, dan gol dari penalti itu akhirnya menjadi titik balik kekalahan Indonesia. Situasi semakin panas ketika muncul kabar bahwa wasit yang memimpin pertandingan tersebut disebut-sebut berasal dari Malaysia. Informasi ini langsung menyebar luas di media sosial. Para supporter Indonesia yang selama ini memiliki rivalitas panjang dengan Malaysia pun bereaksi keras. Banyak yang menilai keputusan tersebut tidak adil. Bahkan ada yang menyebut pertandingan tersebut sebagai salah satu laga paling kontroversial dalam turnamen tersebut. Narasi ini terus berkembang hingga akhirnya muncul istilah yang ramai dibicarakan, karma sepak bola. Ketika Malaysia kalah dari Vietnam, publik langsung menghubungkan dua peristiwa tersebut. Menurut sebagian netizen, kekalahan Malaysia merupakan balasan atas kontroversi yang sebelumnya terjadi. Tentu saja narasi ini lebih bersifat emosional daripada fakta. Namun dalam dunia sepak bola, emosi seringkali memainkan peran besar. Rivalitas, kebanggaan nasional, dan sejarah panjang pertemuan menjadi setiap peristiwa menjadi sangat sensitif. Sejumlah pengamat mencoba memberikan pandangan yang lebih objektif. Menurut mereka, kekalahan Malaysia lebih disebabkan oleh faktor teknis. Beberapa masalah yang disorot antara lain, koordinasi lini belakang yang kurang solid, minimnya kreativitas di lini tengah, penyelesaian akhir yang tidak efektif. Sementara Vietnam National Football Team dinilai tampil jauh lebih siap. Mereka bermain disiplin dan memanfaatkan peluang dengan sangat baik. Terlepas dari berbagai analisis tersebut, satu hal yang jelas, rivalitas antara Indonesia National Football Team dan Malaysia National Football Team kembali menjadi sorotan. Dua negara ini memang memiliki sejarah panjang dalam dunia sepak bola. Setiap pertandingan selalu dipenuhi emosi tinggi, dan setiap kontroversi selalu memperpanjang cerita rivalitas tersebut. Sepak bola Asia Tenggara sekali lagi membuktikan bahwa ia tidak pernah kekurangan drama. Kekalahan Malaysia dari Vietnam mungkin hanyalah satu pertandingan dalam kalender sepak bola. Namun bagi para penggemar, cerita di baliknya jauh lebih besar. Kontroversi, rivalitas, hingga narasi karma membuat kisah ini menjadi bahan perbincangan di seluruh kawasan. Kini pertanyaannya adalah apakah rivalitas ini akan semakin panas? Ataukah kedua negara akan fokus memperbaiki kualitas sepak bola mereka di masa depan? Satu hal yang pasti, selama bola masih bergulir di Asia Tenggara, drama seperti ini akan selalu ada. Menurut kalian bagaimana? Apakah kekalahan Malaysia National Football Team dari Vietnam National Football Team memang murni faktor permainan? Atau ada cerita lain yang membuat publik menyebutnya sebagai karma? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share channel ini agar kita bisa terus membahas drama paling panas di dunia sepak bola Asia. Karena di sini, setiap pertandingan selalu punya cerita. FIFA minta maaf, usai kontroversi Indonesia versus Bulgaria, janji datangkan Argentina ke GBK. Bahkan, organisasi sepak bola dunia FIFA sampai harus turun tangan. Dan yang lebih mengejutkan lagi,
Sebagai bentuk penebusan, FIFA kini disebut-sebut berencana menghadirkan raksasa dunia, Argentina National Football Team, untuk menghadapi Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik kontroversi pertandingan ini? Mari kita bahas semuanya dalam cerita lengkap yang dramatis ini. Simak semua faktanya hingga selesai. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bulgaria awalnya dipandang sebagai momentum penting bagi sepak bola Indonesia. Ajang FIFA Series 2026 menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim Eropa. Stadion Gelora Bung Karno Stadion malam itu dipenuhi puluhan ribu supporter yang datang dengan harapan besar. Atmosfernya luar biasa. Lautan merah putih memenuhi tribun. Semua orang ingin melihat skuad Garuda menunjukkan kualitas terbaiknya. Di bawah arahan pelatih asal Kanada, John Herdman, Timnas Indonesia memang sedang berada dalam momentum yang sangat positif. Permainan cepat, agresif, dan penuh kreativitas menjadi ciri khas tim ini. Banyak analis sepak bola bahkan mulai menyebut Indonesia sebagai salah satu tim Asia dengan perkembangan paling pesat saat ini. Dan pertandingan melawan Bulgaria dianggap sebagai ujian penting. Sejak peluit pertama dibunyikan, Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan. Tekanan tinggi dilakukan sejak lini depan. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Statistik pertandingan bahkan menunjukkan dominasi yang cukup mencolok. Penguasaan bola lebih tinggi, jumlah tembakan lebih banyak, tekanan konstan di area pertahanan lawan. Permainan cepat dan kombinasi umpan pendek membuat pertahanan Bulgaria beberapa kali terlihat kewalahan. Publik stadion pun semakin percaya bahwa kemenangan hanya tinggal menunggu waktu. Namun, situasi di lapangan ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Alih-alih meladeni permainan terbuka, Bulgaria justru memilih strategi yang sangat defensif. Mereka bermain sangat dalam, hampir seluruh pemain bertahan berada di area sendiri. Strategi ini memang sah dalam taktik sepak bola. Namun, bagi banyak penonton, permainan Bulgaria terasa terlalu pasif. Serangan mereka hampir tidak terlihat. Fokus utama mereka hanyalah bertahan dan menunggu kesalahan Indonesia. Hal ini membuat tempo pertandingan menjadi tidak seimbang. Indonesia menyerang, Bulgaria bertahan total. Namun, drama sebenarnya baru saja mulai. Momen paling kontroversial terjadi di pertengahan pertandingan. Seorang pemain Bulgaria tiba-tiba terjatuh di dalam kotak penalti Indonesia. Wasit tanpa ragu langsung menunjuk titik putih. Keputusan tersebut langsung memicu protes keras dari pemain Indonesia. Banyak yang menilai bahwa insiden itu bukan pelanggaran. Dalam tayangan ulang, terlihat adanya indikasi diving. Namun, keputusan wasit tidak berubah. Penalti tetap diberikan. Gol dari situasi tersebut langsung mengubah arah pertandingan, dan sejak saat itu, suasana pertandingan berubah drastis. Setelah unggul, para pemain Bulgaria semakin sering melakukan aksi yang memancing kritik. Beberapa kali mereka terlihat berguling-guling di lapangan, memperlambat permainan, mengulur waktu saat restart pertandingan. Bagi banyak pengamat sepak bola, tindakan seperti ini dianggap merusak semangat fair play. Supporter di stadion pun mulai bersuara. Sorakan protes terdengar dari berbagai sudut tribun. Media sosial juga langsung dipenuhi komentar dari para penggemar sepak bola. Kontroversi pertandingan ini pun mulai menyebar ke seluruh dunia. Tak butuh waktu lama hingga pertandingan ini menjadi topik hangat di berbagai media olahraga. Analis sepak bola, komentator, hingga mantan pemain ikut memberikan pendapat mereka. Sebagian besar menyoroti dua hal utama, yaitu keputusan penalti yang dianggap kontroversial, dan gaya bermain Bulgaria yang dinilai terlalu defensif dan penuh drama. Banyak yang merasa pertandingan ini tidak mencerminkan kualitas kompetisi internasional. Tekanan publik terhadap FIFA pun semakin besar. Di tengah kritik yang terus berdatangan, organisasi sepak bola dunia FIFA akhirnya memberikan tanggapan resmi. Dalam pernyataan tersebut, FIFA mengakui bahwa pertandingan itu menimbulkan banyak kontroversi. Bahkan mereka juga menyebut bahwa pertandingan itu tidak memberikan pengalaman kompetitif yang ideal bagi Indonesia. Pernyataan ini langsung menarik perhatian publik. Namun, yang lebih mengejutkan datang setelahnya. Sebagai bentuk tanggung jawab,
FIFA berjanji akan menghadirkan lawan yang lebih kuat dan sepadan untuk Indonesia pada agenda FIFA Matchday berikutnya. Dan nama yang muncul sebagai kandidat utama benar-benar membuat dunia sepak bola terkejut. Tim yang dimaksud adalah raksasa dunia, Argentina National Football Team. Tim yang dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola. Tim yang dipimpin oleh pelatih sukses Lionel Scaloni. Jika pertandingan ini benar-benar terjadi, maka dunia akan menyaksikan duel luar biasa. Pertandingan ini bukan hanya soal pemain, ini juga soal adu taktik antara dua pelatih hebat. Di kubu Indonesia ada John Herdman, pelatih yang dikenal mampu membangun tim dengan mental kuat dan permainan cepat. Sementara di sisi Argentina ada Lionel Scaloni, sosok yang sukses membawa negaranya meraih kejayaan global. Pertemuan dua pelatih ini akan menjadi duel strategi yang sangat menarik. Jika pertandingan melawan Argentina benar-benar terjadi, maka ini akan menjadi salah satu laga paling bergengsi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bukan hanya soal kemenangan, namun tentang pembuktian bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim terbaik dunia, bahwa perkembangan sepak bola Indonesia benar-benar nyata, dan bahwa skuad Garuda siap melangkah ke level yang lebih tinggi. Kontroversi pertandingan melawan Bulgaria mungkin meninggalkan kekecewaan, namun dari kontroversi itu muncul peluang besar, peluang untuk menghadapi salah satu raksasa sepak bola dunia. Kini, publik Indonesia menunggu, apakah janji FIFA akan benar-benar terwujud? Apakah Stadion Gelora Bung Karno akan kembali menjadi saksi duel besar antara Indonesia dan Argentina? Satu hal yang pasti, jika pertandingan itu terjadi, dunia akan menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia siap menghadapi Argentina National Football Team? Dan apakah laga tersebut bisa menjadi pembuktian bahwa Garuda kini layak bersaing di level dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share channel ini supaya kita bisa terus membahas perkembangan terbaru dunia sepak bola Indonesia. Karena di sini, kita selalu menghadirkan cerita sepak bola paling panas, paling dramatis, dan paling seru untuk kalian semua.